ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan. Satu, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Misalnya pejalan raya, kemudian di stop, kemudian dilempari, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban publik, ketertiban umum. Jadi misalnya ada yang unjuk rasa, tiba-tiba di tempat lain ada yang melakukan kejahatan, tentu tindakan kita akan berbeda. Yang ketiga adalah harus mengindahkan etika dan moral. Jadi pada saat berbicara, tidak boleh menghujat etika dan moral sesuai dengan bangsa. Itu sudah undang-undang yang mengatakan itu dan dibuat oleh rakyat sendiri. Nah, kami nanti sebagai penegak hukum tentunya bersama dengan Pak Panglima, kami akan mengikuti koridor hukum itu. Sepanjang dilakukan dengan tata cara yang damai, konstitusional, tentu kita akan amankan juga dengan kita berikan perlindungan pelayanan kepada mereka. Kita amankan. Saya mau ke Panglima, apa yang kemudian sudah disiapkan oleh Panglima? Kemudian ada yang mengatakan, wah kalau tentara sudah turun tangan berarti skalanya berbeda nih. Apakah memang skalanya berbeda yang unjuk rasa besok? Nah, begini, dalam konteks ini mari kita berbicara positif. Bahwa yang akan melaksanakan demo itu adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Mereka, kata Kiai Abdul Mukti tadi, tidak punya tempat di mata Najwa. Sehingga mereka di jalan raya, ya kan, ke istana. Jadi kita berbicara positif, kemudian kita mengawal. Ya, TNI turun, BKU Kepolisian Republik, kita mengawal agar saudara-saudara kita akan menyampaikan aspirasinya itu tercapai. Dengan tenang, tertib, tercapai, menyampaikan, sehingga mereka pun mematuhi aturan-aturan tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Tetapi Pak Kapolri dengan saya sepakat, kita bukan hanya melindungi saudara-saudara kita melakukan demo, tapi kita juga harus mempersiapkan saudara-saudara kita yang beraktivitas, karena itu hari-hari biasa, mencari nafkah, hidup tenang, kita harus melindungi itu juga. Dan melindungi semua anak bangsa yang bersama-sama sedang berjuang mengatasi kondisi ekonomi yang sulit ini untuk bangkit dan terbangkit. Tadi ada kata kunci konstitusional. Kuncinya di situ juga, Panglima? Iya, betul. Konstitusional. Jadi seperti apa yang akan diduga tidak akan konstitusional itu yang seperti apa? Kalau kemudian konstitusional menjadi kunci bagaimana menilai penyelenggaraan demo nanti? Contohnya demo anarkis. Kemudian akan merugikan, akan mencelakai dari masyarakat-masyarakat lainnya. Dengan demikian maka secara undang-undang masyarakat biasa pun yang mengetahui itu harus mencegah, apalagi sebagai aparat. Dan kita mempersiapkan semuanya itu agar masyarakat tenang. Makanya ini kita berpikir positif, diharapkan pada tanggal 4 besok masyarakat beraktivitas seperti biasa, anak-anak sekolah biasa saja. Ada seruan untuk diliburkan, seruan untuk tidak masuk kerja. Itu adalah seruan yang membuat masyarakat takut. Lupa yang menyuruhkan itu, bahwa semua warga negara kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai gen kesatria dan patriot. Dia tidak takut apa-apa. Buktinya, pada saat kita memerdekakan bangsa ini bersama-sama, dengan semboyan merdeka atau mati, dengan senjata tradisional, melawan senjata termodern, mereka berani kok, dan menang. Jadi bangsa ini adalah mempunyai gen atau keturunan patriot dan satria. Jangan ditakut-takutin, nggak bakalan takut. Tidak bakalan takut ya? Tidak bakalan takut. Saya ingin ke Kosa Tagil atau siapapun yang nanti yang ingin menanggapi. Demo tanggal 4 nanti yang direncanakan yang sudah kemudian membuat sibuk Pak Panglima dan Kapolri. Apakah demo itu demo yang menurut Anda sudah tepat, proporsional, memang sudah wajar dilakukan? Menurut saya sudah bukan lagi masalah Pak Ahok, bukan lagi masalah Al-Maidah 51, yang saya khawatirkan lebih dari itu. Ingat ya, di Tunis itu terjadi Arab Spring, dimulai dari Tunis itu, satu orang tukang sayur ingin menyampaikan protes di depan gedung parlemen. Tidak dengar oleh parlemen, bunuh diri, menyiram dengan bensin dirinya, dan membakar dirinya mati. Dari situ, seluruh Tunis gejolak dan terjadi penggulingan terhadap Presiden Zain Abidin bin Ali, merambah ke Mesir,
Husni Mubarak pun terguling, merambah lagi ke Libya, Gaddafi tertembak di gorong-gorong air, ke Suriah yang sampai sekarang sudah 4 tahun. Analogi itu kalau diterapkan sekarang menurut Anda? Sebenarnya bukan watak orang Indonesia, bukan orisinil watak karakter kita bangsa Indonesia yang sudah toleran, yang sudah berbudaya. Kita jadikan budaya sebagai infrastruktur agama dan sudah baik sebenarnya. Nah, tapi makanya pemikiran radikal ini sebenarnya asing bagi kita. Asing bagi kita. Yang radikal yang mana nih Pak Kiai? Khilafah, kembali zaman Abu Bakar Umar, itu asing bagi kita. Kita harus break dulu Pak Kiai, tapi saya ingin minta lebih jelas lagi. Yang radikal itu yang mana? Apakah kemudian demo tanggal hari Jumat itu juga sesuatu yang harus disikapi? Apakah ada kelompok-kelompok lain yang menunggangi? Setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa.